Haleluya. Shalom. Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Juli 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini, saudara, kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita dan mau memberi senyuman kepada sesama dan saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan hati ini tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 dan Injil Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara kembali di dalam periskop perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan ini sebagai peringatan bagi kita semua para pendengarnya, di mana ada berbagai cara untuk menerima firman Tuhan dan buah yang dihasilkannya tergantung pada hati orang yang menerimanya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Matius 13 ayat 18 sampai dengan 19. Saudaraku, ayat ini saudara ditujukan kepada setiap kita yang saat mendengarkan firman Tuhan saudara. Hati dan pikiran kita sama sekali tidak terbuka. Ini seperti benih yang tak dapat menembus ke dalam tanah yang keras di pinggir jalan. Dan iblis mengambil kesempatan ini untuk merampas kebenaran firman. Sehingga orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Hati dan pikiran yang tertutup terhadap firman Tuhan bisa juga disebabkan karena hati yang keras saudara. Itu disebabkan karena adanya kesombongan. Bisa juga karena ada karakter moral negatif atau dosa yang belum diselesaikan dan diakui di hadapan Tuhan Yesus. Bila ada dosa saudara, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan dengan hati terbuka supaya firman Tuhan yang kita dengar bertumbuh di dalam hidup kita dan memberkati kita. Janganlah kita menyimpan dosa yang ada. Ingat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Maka saudaraku yang terkasih, akuilah dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. Kita pun diingatkan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lukas 17 ayat 3. Lanjut Yesus saudara, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Matius 13 ayat 20 sampai dengan 21. Inilah kita saudara yang gemar sekali akan hal-hal yang baru. Menyambut dengan cepat dan cepat pula membuangnya lagi. Ketika mendengarkannya mungkin ia meloncat dengan gembira saudara. Ini reaksi yang emosional. Namun tidak ada orang yang dapat mendasarkan hidupnya pada emosi semata. Kekristenan mempunyai tuntunan
tuntutan yang harus dihadapi. Karena itu firman Tuhan harus berakar kuat di dalam hidup kita, sehingga bila datang badai penindasan atau penganiayaan dan masalah di dalam hidup kita, firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak mundur dan jatuh dalam dosa, tetapi kita akan kuat, lebih maju, lebih dewasa rohani, dan lebih matang dengan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Di ayat berikut disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 13 ayat 22. Ini adalah kehidupan modern, saudara. Bahwa hidup ini semakin padat dan semakin cepat, sehingga membuat kehidupan ini menjadi penat dan lelah. Membuat hidup dipenuhi dengan kekhawatiran dan takut kekurangan materi, sehingga ia terlalu sibuk dengan banyak hal dan melupakan yang terpenting, yang terutama, seperti mempelajari firman Tuhan, berdoa, membawa keluarga beribadah, pelayanan, dan menjangkau jiwa-jiwa. Adakah kita seperti kehidupan modern ini, saudara? Yang padat dengan kesibukan membuat kita sendiri lelah, penat. Melupakan yang terpenting di dalam hidup ini dengan membaca firman Tuhan, merenungkan dan meresapi. Kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Dan yang terakhir, saudara, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Yang terakhir inilah, saudara, yang diharapkan Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Di mana Yesus menghendaki pertumbuhan dalam iman kita dan dapat berbuah lebat dan manis. Yang bukan saja bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang banyak. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih. Sekali lagi Yesus mengingatkan kepada kita semua, orang yang berdosa, hendaknya kita sadar akan keberadaan kita ini, saudara. Dan mau datang menghampiri Yesus untuk mohon pengampunan darinya. Karena jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita diingatkan pula, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita mau hidup penuh kerenan hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kita mau saling mengasihi dan saling mengampuni. Hidup di dalam zaman modern ini, tetaplah kita mau hidup di dalam Dia yang berkuasa atas hidup ini, saudara. Dengan memprioritaskan Dia, Tuhan kita, di dalam kehidupan kita. Kita mau membuka telinga untuk mendengar setiap sabda-sabdanya, baik melalui renungan, khotbah maupun homili yang disampaikan. Kita mau membuka hati kita dengan penuh kerendahan hati. Dan jadikan hati kita ini tanah yang subur untuk menerima firman yang disampaikan. Kita mau dengan sungguh-sungguh meresapi, merenungkan, dan dimengerti, serta menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga firman yang ditaburkan dapat bertumbuh di dalam diri kita dan berbuah berlipat ganda, juga dapat bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menjadikan hati kita ini tanah yang subur dan mau menerima benih-benih yang ditaburkan. Kita rawat dan diberi pupuk biar benih tersebut dapat bertumbuh dan berkembang, menghasilkan buah yang manis dan lebat. Yesus Tuhan,
Kami mau menjadikan hati kami tanah yang subur. Biar Roh Kudus selalu membimbing dan menuntun kami agar dimampukan menjadi hati tanah yang subur, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.